Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Namatul Huri dengan NIM 2101421044 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan membahas mengenai bagaimana manusia bertuhan. Pembahasan yang pertama kita mulai dari kata spiritual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, spiritual memiliki arti berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani, dan batin. Kemudian dalam bahasa Arab berasal dari kata ruhi atau ar-ruh yang artinya jiwa. Jadi, spiritualitas bisa diartikan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan dan fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Kemudian yang selanjutnya yakni menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Dalam perspektif Islam, spiritual sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataiful Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah yang artinya halus, yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh manusia menurut Islam adalah suci, karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Namun, pengaruh roh dalam hati manusia tidak selamanya maksimal. Pada saat-saat tertentu, cahaya roh meredup sehingga hati sulit untuk menangkap kebenaran yang terpapar di alam semesta ini. Hati yang mengalami keredupan cahaya, roh disebut dengan hati yang gelap. Ketika manusia memiliki hati yang gelap, ia menjadi sulit untuk tetap terhubung dengan kebenaran sejati yang universal. Paradigma kita tentang hidup dan kehidupan akan mempengaruhi corak karakter kita. Paradigma kehidupan dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni spiritualisme dan materialisme. Spiritual seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat abstrak dan metafisik, maka material kebalikan dari spiritual, yakni sering dikaitkan dengan hal-hal yang tampak, bersifat lahir dan mudah terserap oleh panca indera. Kemudian yang selanjutnya yakni mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Modernisasi di segala bidang sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi melahirkan sikap hidup yang materialistis, hedonis konsumtif, mekanis, dan individualistis. Akibatnya manusia modern banyak kehilangan kehangatan spiritual, ketenangan, dan kedamaian. Agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Kemudian dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir, karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh tiga kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Tiga kekuatan pokok tersebut yakni akal, syahwat, kemudian nafsu dan amarah. Perhatikan Quran Surat Ar-Rum ayat 30 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi apabila penyucian hati mampu mengontrol dorongan instinktif dan materialistis, maka penyucian hati dapat memperkuat roh sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang tercerahkan oleh cahaya Tuhan. Sebaliknya apabila dibiarkan dan didominasi insting dan dorongan materialistis, maka roh akan terlemahkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.